Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di pokok yang pertama. Baik. Ini tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah, sekian belas jenis ibadah. Yang mana kata beliau kesimpulannya kulluha lillah. Sebelumnya kita mau cermati sini. Baik. Jadi kata beliau wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Baik. Jadi dan selainnya, selain dari ibadah yang beliau sebutkan dan selain apa yang beliau sebutkan dari jenis-jenis ibadah allati amara Allah biha. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Disinilah dalil bahwasanya ibadah itu harus ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini dikenal dengan istilah tauqifiyah. Tauqif dari waqaf, berhenti. Dia harus berhenti di atas dalil. Ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Perintah ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Dan dua-duanya ibadah. Karena tidaklah Allah memerintah sesuatu kecuali perkara yang Allah cintai dan ridhai. Dan kita sudah sebutkan definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad Ibnu Abdul Halim. Dalam kitab Al-Ubudiyah. Apa itu? Siapa yang hafal? Al-ibadatu hiya. Ayo semua. Al-ibadatu hiya. Ibadah adalah sebuah penamaan yang mencakup, mengumpul seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Di sini letak pentingnya kita memahami dalil ini. Jadi kita tahu ini Allah cintai, Allah ridhai, jalurnya hanya satu, yaitu jalur wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami? Nah. Jadi ketika Allah perintah sesuatu, baik perintah wajib maupun sunnah, maka ini adalah ibadah. Kulluha lillah, kata Syekh, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serahkan kepada selainnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Sini penafsirnya ada dua. Masajid itu tempat. Yang kedua masajid dengan penafsiran apa? A'dha'us sujud. Disebutkan di syarah di bawah situ. Jadi tempat sujud itu masjid, tempat ibadah. Yang kedua a'dha'us sujud, anggota sujud. Ada berapa anggota sujud? Tuh, 7. Mana itu anggota sujud? Abdullah. Berapa anggota sujud? 5 atau 6? 7. Mana coba 7? Yang pertama apa? Yang pertama ini apa yang namanya? Jabah, jidat dengan hidung. Dihitung 1. Ya, jadi kalau sujud keserapat hidungnya di lantai, di tanah. Ya. Ini 1. Kemudian 2 telapak tangan. Ya. Ini 2, 3. 4, 5 rukbatan. Kedua lutut. Ya, 6, 7 ujung kedua kaki. Ujungnya. Karena tidak ada orang yang sujud dengan kedua kakinya. Ada orang sujud dengan kedua kakinya. Rapat kedua kakinya begini.
yang rapat ujung ujungnya. Bisa paham ini? Ya semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya lillah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan engkau berdoa atau kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala ahadan kepada siapapun juga. Ahadan nakira dalam susunan larangan, mencakup siapapun juga. Ya, mencakup umum siapapun juga tanpa terkecuali. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Syekh menegaskan perkara tersebut, faman sarafa minha syai'an, ya, barang siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah tersebut syai'an sedikit, ya, salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan, li ghairillah, ya, palingkan serahkan kepada selain Allah, bahwa musyrikun kafir. Maka dia hukumnya musyrik kafir. Baik. Ya, musyrik karena dia sudah serahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan kafir karena ini bentuk perkara yang bisa mengeluarkan seorang dari dari agama. Walaupun sekali lagi kita pelajari ini bukan supaya jadi hakim. Ya, kita pelajari ya perkara-perkara kesyirikan, kekufuran. Ya, itu bukan supaya kita kerjanya tunjuk-tunjuk orang, mengkafirkan orang. Ya, paham ini? Bukan. Tapi supaya kita yang pertama kali supaya kita tahu ini kekafiran, kesyirikan supaya kita bisa meninggalkan perkara tersebut. Ini yang paling pertama. Bukan seperti orang-orang khawarij, sedikit-sedikit kafir, kafir, musyrik, kafir. Ya, kekal dalam neraka, kafir. Itu saja terputar-putar. Ya. Paham ini? Ujung-ujungnya mereka menghalalkan darah kita, darah kaum muslimin. Kenapa ya? Sudah kafir. Sudahkah? Kafir. Baik. Apa dalilnya? Beliau mengatakan ini merupakan kesyirikan dan kekafiran. Wa dalil qauluhu ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Surah Al-Mu'minun ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allah", barang siapa yang berdoa, beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, kepada ilah Tuhan yang lainnya. Ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga beribadah, berdoa, menyerahkan ibadahnya kepada ilahan akhar, Tuhan yang lainnya. Ilahan sini nakirah dalam susunan syarat. Ya. Jadi nakirah dalam susunan penafian, larangan, istifham dan syarat. Ini 4 ini. Penafian, larangan, istifham dan syarat. Kalau ada nakirah di situ maka maknanya umum. Apalagi kemasukan min ya sebelumnya, sebelum nakirah tersebut. Jadi barang siapa yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, ini maf'ulun bihi, kepada Tuhan yang lainnya. Itu kesyirikan. Karena hakikat kesyirikan apa kata Syekh kemarin? Asyirku huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa, beribadah kepada selain Allah ma'allah. Bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikira orang musyrikin itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sebagian waktu, tapi mereka campur dengan beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada kata-kata ma'a, ini sama dengan yang ayat yang tadi ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini ada kata-kata ma'allah. Karena kenapa? Mereka mencampur da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa, beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebutkan jenis manusia di bawah ya, di keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bih. Yang mana hal tersebut la burhana lahu bih. Tidak ada satupun burhan untuknya terhadap hal tersebut.
Ini sifat kesyirikan. Tidak akan mungkin ada satupun hujjah, burhan, nakirah dalam susunan penafian. La burhana, la ilaha. Ya, isim la, nafiyah lil jins. Tidak ada mungkin satupun burhan, ya, hujjah untuk siapapun juga yang melakukan kesyirikan, yang bisa membenarkan perbuatan tersebut. Itu sifat kesyirikan. Ya, tidak akan mungkin ada burhan untuknya. Tidak akan mungkin. Ya, namanya sifat kasyifah. Sifat yang menyingkap hakikat kesyirikan. Bukan berarti ada kesyirikan yang ada burhannya, bukan. Ya. Jadi la burhana lahu bih ini sifat yang menyingkap hakikat kesyirikan. Bukan berarti qaid. Ya. Ada kesyirikan, ada burhannya, ada yang tidak ada, bukan. Semuanya tidak akan ada burhannya. Tidak akan ada hujjahnya. Itu sifat kesyirikan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada ilah yang lain, Tuhan yang lain, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Sungguhnya hisabnya, perhitungannya di sisi Rabbnya. Ini bahasa apa ini? Ancaman yang sangat keras. Ya, tidak disebutkan rinciannya. Intinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama ada anak nakal, ya. Anak nakal luar biasa nakalnya. Ya. Kita sudah ya, hukum begini. Tidak mau berhenti. Terus ada yang bilang, tunggu nanti bapaknya yang anu. Ya. Kasih saja bapaknya, nanti bapaknya. Dia sebutkan, diapain. Tunggu kalau ketemu bapaknya, sudah. Paham ini? Ini bahasa-bahasa kita pakai. Ya. Di sini fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Kadang ini untuk kebaikan, kadang ini untuk kejelekan. Ya. Sungguh hisabnya itu di sisi Rabbnya. Ini saking besarnya dosa kesyirikan. Itu da'watu ghairihi ma'ahu. Ya. Dia berdoa, beribadah, menyerahkan ibadah kepada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Jadi tadi orang ini melakukan apa? Yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini apa ini? Kesyirikan. Jadi ketika Syekh bilang musyrik, paham? Sudah? Paham? Kenapa dikatakan musyrik? Karena dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ustaz, kenapa dibilang kafir? Bukan kita yang bilang, Allah yang bilang. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguh tidak akan beruntung orang-orang kafir. Padahal siapa yang disebutkan sebelumnya? Orang-orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah. Allah hukumi al-kafir. Bisa dipahami? Ya, kenapa dikatakan musyrik kafir? Dalilnya satu ini. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya. Dia tidak akan beruntung, ya, sedikit pun juga orang-orang kafir. Siapa itu? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Bisa? Baik. Jadi ini baru setelah itu beliau merinci ya ibadah-ibadah yang beliau sebutkan di matan. Ya, wa minhu du'a wal khauf war roja. Ya, beliau rinci satu-satu ya, doa, khauf, roja dan seterusnya sampai an-nadhr. Ya, dirinci satu-satu. Ya. Apanya dirinci Ustaz? Ya, jenis ibadah tersebut dirinci satu-satu beserta dengan dalilnya yang menunjukkan bahwasanya dia adalah ibadah. Kalau sudah sampai di tahapan ini, kita sudah punya dalil suatu perkara itu adalah ibadah, maka kalau sudah ibadah berarti tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah. Jadi beliau akan merinci satu persatu, doa dalilnya apa, khauf dalilnya apa, roja dalilnya apa. Maksudnya dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, khauf adalah ibadah, roja adalah ibadah. Kalau sudah sampai satu tahapan ini, kembali ke rumus yang tadi. Kulluha lillah. Kalau dia ibadah berarti semua ibadah itu hanya boleh kita serahkan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan, faman sarafa minha
Kembali ke bawah, faman sharafa minha syai'a li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa menyerahkan satu jenis dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Bisa dipahami? Nah, jadi ada rumus umum beliau bawakan, kemudian beliau rinci. Ya. Dan ibadah sekali lagi itu luas sekali maknanya, seperti yang antum sudah hafal. Seluruh perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai, berupa ucapan maupun perbuatan, nampak maupun tersembunyi. Ya. Kapan suatu perkara yang sudah kita tetapkan dia adalah ibadah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ya sudah, berlaku hukum-hukum ibadah. Ibadah harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau dia tidak ikhlas, tidak diterima. Kalau dia tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, kata Nabi SAW, man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, ya, dalam perkara kami, ya, maka hal tersebut tertolak. Ini kita katakan ibadah itu tauqifiyah, ya, terbatas di atas dalil, berhenti di atas dalil Al-Quran maupun sunnah. Baik. Walaupun seperti itu tetap ya ibadah itu sangatlah luas, ya, sangatlah luas. Ya, bahkan sebagian perkara-perkara mubah kalau kita niatkan dengan niat ibadah itu juga bisa bernilai ibadah. Ya, antum makan ya supaya kuat belajar, ya, antum minum, jaga kesehatan, olahraga supaya bisa fit badannya. Itu semua nanti antum pelajari dalam al-qawaidul fiqhiyah atau usul fikih. Baik. Itu nanti bisa bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Bisa dipahamin? Ya, antum beli bensin ya untuk datang ke masjid belajar, beli bensinnya antum bernilai pahala. Paham ini? Ya. Dan seterusnya dari ya, ibadah-ibadah. Itu umum, luas sekali. Luas sekali pembahasan ibadah. Sip. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita sudah merinci. Dimulai dari doa. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Ya. Baik. Bisa dipahami ini? Satu persatu nanti belasan jenis ibadah beliau rinci dengan dalilnya. Baru kita nanti sebutkan rincian jenis-jenis ibadah tersebut. Misalnya doa terbagi dua, doa ibadah, doa masalah. Nanti kita rincikan insyaallah. Baik, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.